Shalom saudara-saudara dan teman-temanku yang saya kasihi dimanapun engkau berada pada hari ini. Kita bersyukur bisa kembali bertemu pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Meskipun kita masih tetap melakukan ibadah di rumah atau dari rumah masing-masing, namun kita tetap harus bersukacita karena Tuhan selalu beserta kita. Amin, saudaraku. Mungkin sudah ada banyak gereja yang hari-hari ini sangat rindu, sangat ingin mengadakan ibadah raya bersama di gereja. Yaitu memang pilihan masing-masing. Tetapi selama kondisi keadaan masih belum memungkinkan, biarlah kita juga tetap bijaksana, kita tetap menjaga diri, menjaga keluarga kita, sehingga sekalipun kita masih harus beribadah di rumah pun itu juga tidak menjadi persoalan. Karena Allah itu roh adanya. Dan oleh karena Allah itu roh, maka dia hadir dimanapun kita berada. Amin. Baik di gedung gereja, Allah hadir. Di rumah pun Allah juga hadir. Amin, saudara. Karena dia roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya rindu dan terdorong untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin ini sangat mendasar, tetapi juga mungkin sekaligus juga bukan sesuatu yang baru, ya. Tetapi saya merasa penting untuk kita membahasnya bersama-sama. Saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau beri judul menjadi penyembah sejati. Haleluya. Menjadi penyembah sejati. Kenapa saya tertarik atau terdorong untuk menyampaikan tema tersebut? Karena kita memang harus belajar sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu bagaimana kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang adalah penyembah sejati, bukan penyembah yang palsu. Lawan dari sejati adalah palsu, ya, tidak orisinil, tidak asli, ya. Sejati itu asli, ya, sesungguhnya, sebenarnya, ya. Nah, marilah kita belajar untuk menjadi umat Tuhan penyembah yang sejati. Nah, saudaraku, dengan sedih harus kita katakan atau harus kita akui bahwa sering kita ini memiliki konsep, memiliki pemahaman yang sangat sempit tentang apa itu penyembahan. Mengapa demikian saya katakan kita memiliki konsep yang sangat sempit itu? Nah, kalau kita mendengar kata penyembahan atau kata menyembah, mari kita jujur, konotasi atau persepsi apa yang langsung ada di benak kita ketika kita mendengar atau menyebut kata menyembah atau penyembahan? Maka minimal ada dua hal yang langsung terbersit, yang langsung muncul dalam benak kita tentang penyembahan. Ya, saya katakan minimal ada dua hal. Yaitu yang pertama, pikiran kita langsung tertuju pada suasana ibadah di gereja pada hari Minggu. Betul atau tidak? Atau mungkin pada jam-jam tertentu, ya, jam-jam ibadah tertentu di gereja maupun di persekutuan. Itu yang langsung muncul dalam benak kita ketika kita mendengar kata menyembah atau penyembahan. Yaitu langsung dikaitkan dengan suasana ibadah di gereja atau di persekutuan pada jam-jam tertentu. Pada hari Minggu kah? Atau hari-hari ibadah atau hari persekutuan di tengah minggu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sering juga begitu kita mendengar kata penyembahan atau menyembah Tuhan, maka kita langsung menghubungkannya, ya, mengaitkannya dengan sebuah gaya atau warna musik, ya, tertentu. Juga kita menghubungkannya dengan lagu pujian penyembahan tertentu. Betul atau tidak? Ya, itu yang sering kita alami ketika kita mendengar atau menyebut kata penyembahan. Pertama langsung tertuju pada suasana ibadah, ya, di gedung gereja atau di tempat persekutuan pada jam-jam tertentu, pada jam ibadah, jam persekutuan. Yang kedua, kita langsung menghubungkannya dengan gaya musik,
ya, atau gaya atau warna musik tertentu, ya, gaya atau warna lagu pujian penyembahan tertentu. Ya, sehingga kalau kita menyembah ya harus dengan lagu pujian penyembahan, ya. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kita menyembah dengan lagu pujian penyembahan ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Itu benar, itu lagu pujian, lagu pengagungan, lagu penyembahan. Tetapi saudaraku, penyembahan itu artinya tidak sempit seperti yang kita pikirkan selama ini. Ya, sesungguhnya makna penyembahan itu tidak sesempit itu. Jelasnya begini, penyembahan itu bukan hanya soal musik. Ya, penyembahan juga bukan soal lagu pujian penyembahan yang dinyanyikan, yang dinaikkan pada saat tertentu, pada jam-jam ibadah atau pada jam-jam persekutuan. Juga penyembahan itu bukan soal ibadah raya di gereja atau bukan ibadah di tempat tertentu pada jam tertentu. Bukan itu hakikat penyembahan yang sebenarnya. Ibadah memang bagian dari penyembahan. Bagian kecil bahkan. Tetapi sungguh penyembahan itu punya makna yang sangat luas, tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini. Nah, saudaraku, mari untuk bisa memahami kebenaran ini lebih dalam atau lebih jauh, mari sekarang kita melihat terlebih dahulu, ya, dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ya, saya ajak saudaraku, mari bersama-sama kita membaca bagian yang sangat terkenal ini dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai yang ke-23. Ini adalah bagian percakapan dialog antara Yesus waktu itu pada hari siang itu dengan seorang wanita, yaitu wanita Samaria, yang kebetulan ketemu Yesus pada hari siang yang sangat panas terik itu, pada hari siang bolong itu, di tepi sumur Yakub. Nanti saudara bisa baca dari awal kisahnya ya, karena tidak ada waktu, maka saya langsung mengajak pada poin yang ingin saya tekankan, yaitu langsung pada ayat 19 sampai 23. Ini kata perempuan Samaria ini kepada Yesus. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi, ini penting saudaraku, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah sejati itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Dan ayat 24, ayat terakhir, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca bersama ini, maka kita akan mendapat sebuah pemahaman konsep yang mendalam tentang apa itu sesungguhnya penyembahan. Saya akan persingkat ya karena waktu juga. Jadi jelasnya penyembahan itu sesungguhnya adalah gaya hidup kita orang percaya. Ya, worship is our lifestyle. Penyembahan itu gaya hidup kita selaku orang percaya. Jadi penyembahan bukan sesempit ketika kita mengaitkan dengan ibadah di gereja pada jam-jam tertentu.
nyanyian pujian, musik. Nah. Itu hanya bagian kecil dari penyembahan. Tapi sebenarnya penyembahan itu adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Jadi artinya begini, ya. Apa yang dimaksud dengan penyembahan sesungguhnya gaya hidup? Yang pertama, yaitu bahwa setiap sisi dari kehidupan kita adalah penyembahan kepada Allah. Setiap sisi, setiap segi, setiap aspek dari kehidupan kita adalah penyembahan kepada Allah. Amin. Amin. Yang kedua, sederhananya atau simpelnya, penyembahan kepada Allah itu juga adalah menghormati, mengagumi Allah. Amin. Melalui seluruh aspek kehidupan kita, saudara-saudara. Seperti misalnya cara kita berkata-kata, cara kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sifat-sifat karakter kita, ya. Cara kita, bahkan cara kita makan, ya, lewat hal yang kecil. Lewat kebiasaan kita, sikap dan cara hidup kita sehari-hari dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya aspek penyembahan kita kepada Tuhan. Di mana dalam seluruh aspek hidup ini kita sepenuhnya menghormati, mengagumi Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Lewat seluruh aspek hidup kita. Ya. Ini penting. Jadi inti dari penyembahan itu sebenarnya adalah penyerahan diri. Amin. Penyerahan diri, ya. Self-submission to God. Nah, kata menyembah atau penyembahan itu sendiri, saudaraku, di Perjanjian Lama kita bisa mendapatkan sebuah kata, ya, di PL, di Perjanjian Lama, menyembah penyembahan itu digunakan kata syakah. Syakah. Syakah ini mempunyai pengertian membungkuk, ya, membungkuk atau sujud sampai dahi ini, ya, menyentuh tanah atau lantai. Itu syakah. Jadi posisinya membungkuk atau bersujud sampai dahi ini menyentuh lantai atau menyentuh tanah. Nah, hal ini pada zaman dulu lazim atau biasa terjadi pada orang-orang yang khususnya yang kalah perang. Ya, orang-orang dulu kan pas zaman perang, ya, perang dalam zaman dulu kan pakai senjatanya juga senjata yang masih zaman bahula. Ya, mungkin tombak, pedang, ya, bukan seperti sekarang pakai tenaga bom nuklir dan segalanya, bukan. Ya, masih perang darat, perang jarak dekat. Nah, orang-orang yang kalah dalam peperangan itu harus membungkuk, sujud sampai dahi mereka menyentuh tanah. Ya. Kemudian orang yang kalah itu digiring tadi sampai kemudian dihadapkan pada raja atau penguasa atau panglima jenderal perang yang menang itu, ya, untuk sujud menyembah. Dipaksa sampai dahi mereka menyentuh lantai, menyentuh tanah. Nah, itulah syakah. Nah, di Alkitab kata syakah ini digunakan, ya, untuk menggambarkan apa? Kehidupan umat Tuhan yang menyerah total kepada sang penguasa yang telah menaklukkan kita dari dosa. Amin. Amin. Ya, jadi itulah penyembahan. Jadi kita harus takluk di hadapan Raja, penguasa Tuhan kita Yesus Kristus yang menaklukkan kita dan membebaskan kita dari segala dosa. Jadi menyembah Tuhan itu, saudara, haruslah disertai sikap hati yang berserah, sikap hati yang memberi diri untuk siap diubah, untuk siap dibentuk sesuai kehendak Tuhan, untuk menjadi apa? Untuk menjadi alat, saudaraku, menjadi bejana bagi kemuliaannya melalui seluruh aspek hidup kita. Amin. Amin. Itulah penyembahan. Jadi tidak hanya sebatas ibadah, nyanyi-nyanyi di gereja, muji Tuhan di gereja, musiknya luar biasa, wah, WL-nya dahsyat, powerful, wah, singernya meriah, bukan. Tapi menyangkut sikap hati yang berserah atau memberi diri secara total untuk siap diubah, dibentuk
sesuai kehendak Tuhan untuk dijadikan alat bejana bagi kemuliaannya melalui seluruh aspek hidup kita. Itu kata penyembahan atau menyembah yang kita bisa dapatkan di perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Kalau kita pelajari perjanjian baru, maka kata penyembahan atau menyembah itu, ya, dalam bahasa Yunaninya atau kata Yunaninya digunakan kata proskuneo. Nah, proskuneo. Kalau di PL tadi Syakah Ibrani, ya, maka di PP Yunani digunakan kata proskuneo. Apa itu proskuneo? Proskuneo itu punya arti, ya, hampir sama, ya, membungkuk. Nah, tetapi agak sedikit beda. Membungkuk serta mencium. Nah, membungkuk serta mencium gambarannya seperti anjing yang menciumi tangan atau kaki tuannya. Dan punya anjing tentu sangat mengerti keadaan ini. Anjing itu kan binatang yang setia kepada tuan majikannya. Begitu lihat tuannya datang dari jauh, dia langsung song-song sambut. Nanti begitu sampai rumah, di ruang tamu atau ruang tempat duduk, anjing itu langsung datang mendekat, menciumi kaki tuannya sambil menjilat-jilati kaki tuannya. Menandakan sebuah kesetiaan dari si anjing terhadap tuannya ini. Menggambarkan juga keadaan si anjing yang ingin selalu berada dekat dengan tuannya untuk dibelai-belai, dielus-elus, disayang-sayang. Haleluya, amin. Amin. Itu proskuneo gambarannya kayak gitu, saudara. Kalau Syakah tadi gambarannya orang yang kalah perang, ya, kemudian digiring, kemudian dia dipaksa untuk membungkuk, bersujud sampai dahi mereka menyentuh tanah sebagai tanda takluk kepada raja atau jenderal yang menaklukkan mereka. Tapi proskuneo sama, ada kesamaannya itu membungkuk, tapi seperti anjing, ya, yang menciumi kaki tuannya, yang menjilati kaki tuannya. Itu tanda kesetiaan, tanda ingin selalu dekat dengan tuannya untuk disayang-sayang, dibelai-belai, dielus-elus. Itu proskuneo. Jadi dari kata proskuneo ini kita mendapatkan pengertian bahwa penyembahan itu seyogianya juga disertai dengan sikap hati yang senantiasa rindu, bersekutu, berhubungan intim dengan Allah yang adalah Bapa surgawi kita. Amin. Amin. Ya, itu proskuneo. Disertai dengan kerinduan untuk kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Dengan penuh kerinduan untuk bersekutu. Ya, kalau Syakah tadi kita menaklukkan diri kita. Ya, untuk diubah, dibentuk sesuai keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Kita berserah total, yang mempersembahkan diri kita supaya kita bisa dibentuk, diubah untuk menjadi alat bejana bagi kemuliaannya lewat seluruh aspek hidup kita. Itulah penyembahan. Yang kedua, proskuneo, yaitu menyembah dengan disertai sikap hati yang senantiasa rindu, bersekutu, berhubungan intim dengan Tuhan, dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kita sangat mengasihi kita. Haleluya, saudaraku. Nah, saudaraku, apabila kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, ya, saya percaya kalau kita benar-benar memahami kebenaran ini, maka kita harus berusaha untuk lebih apa? Lebih berhati-hati, saudara. Berhati-hati dengan apa? Dengan kehidupan kita ini. Sebab sekarang kita jadi tahu persis bahkan bahwa hal sekecil apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain sekalipun, sesungguhnya itu sedang menyiratkan apakah kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan atau tidak. Amin. Amin. Ya. Bahkan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan juga menunjukkan apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, benar-benar sedang menghormati dan menyembah Allah atau tidak. Jadi ini sudah terlepas sama sekali dari ibadah yang di gereja atau di tempat persekutuan. Ini sepanjang hari, sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 minggu 7 hari. Dimanapun kita berada, di tempat terpencil sekalipun tidak ada orang lain tahu, sesungguhnya kita sedang melakukan apa? Sedang menyembah Tuhan atau tidak?
lewat apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita perbuat yang di tempat-tempat tersembunyi. Jadi karena itu saya katakan, dengan memahami kebenaran ini maka kita harus makin berhati-hati dengan hidup ini. Nah saudaraku, ya sekarang ini Bapa menghendaki, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang sejati. Tadi Yohanes 4 ya ayat 22, 23, 24. Bapa sedang mencari, menghendaki penyembah-penyembah yang sejati, yang benar, yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu kalau demikian, apakah Bapa kita, Tuhan itu memang menghendaki seseorang yang hebat ketika menyanyi? Katakanlah sebagai worship leader yang hebat, atau pemain musik yang jago, pemain musik yang andal, yang piawai, yang luar biasa. Sementara orang yang sama ini hidupnya sangat kacau dalam kesehariannya. Apa itu yang Tuhan kehendaki? Apa itu Tuhan cari? No. Sehebat apapun pelayanan seseorang, apakah sebagai pemain musik, pemain keyboard, pemain bass, pemain gitar, pemain drum, atau perkusi, macam-macam, atau WL, worship leader yang luar biasa diurapi ketika pelayanan, singer yang hebat, ya kan? Tapi di luar pelayanan, di luar jam pelayanan, di luar jam gereja, hidupnya kacau. Apa itu yang Tuhan cari sebagai seorang penyembah sejati? Bukan, saudaraku. Kalau mau jujur, dalam gereja Tuhan akhir zaman ini banyak kamuflase. Ya, banyak orang-orang yang kelihatannya hebat di gereja, tapi di luar belum tentu hidupnya menyenangkan, menyukakan, memperkenan hati Tuhan sebagai true worshiper, sebagai penyembah yang sejati. Saya pernah diceritai seorang teman, saudaraku, di sebuah kota. Dia ceritakan ada seorang worship leader dari sebuah gereja yang sangat luar biasa. Kalau A ini, WL ini karena namanya A, dia sedang memimpin pujian penyembahan, membawa jemaat, wah, masuk ke hadirat Tuhan dengan dahsyat, saudara, dengan luar biasa diurapi. Tetapi A, WL yang sama ini, di luar gereja, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hubungan di luar batas, ya, di luar batas, hubungan yang terlalu bebas dengan sesama pelayan pujian penyembahan di gereja itu, dengan salah satu singernya, ya. Katakanlah melakukan hubungan seks bebas sampai seperti itu. Ngeri bukan? Maka kita harus hati-hati. Itu tidak hanya sesimpel, sesederhana ketika kita kaitkan dengan suasana ibadah di gereja, musik, lagu, penyepian. No. Itu menyangkut seluruh aspek hidup kita. Karena itu kalau kita sekarang memahami kebenaran ini, tadi saya katakan kita harus berhati-hati, berusaha untuk lebih hati-hati dengan hidup ini. Karena hal sekecil apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi itu menunjukkan apakah kita sedang menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan. Kita sedang menghormati Tuhan atau sedang tidak menghormati Tuhan. Nah, Bapa sekarang ini, saat ini mencari, menghendaki penyembah-penyembah yang sejati. Amin. Amin. Nah, dalam Matius pasal yang ke-15, ya, dalam Matius pasal yang ke-15 di ayat 7 sampai yang ke-9, ya. Kalau saudara baca di sana, itu adalah percakapan Yesus dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat ini dikenal sebagai pemimpin pemuka agama Yahudi tapi yang munafik. Maka di ayat-ayat itu Yesus berkata dengan keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Nanti saudara baca Matius 15 ayat 7 sampai 9. Dikatakan di ayat 7, hai orang munafik. Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan saudara. Bangsa ini memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan hanya dengan bibirnya, mulutnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya, ini ada 8 Yesus berkata, percuma, sia-sia mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ngeri bukan? Ini bukan orang awam biasa yang dihadapi Yesus. Ini pemimpin, pemuka agama. Orang yang punya kedudukan, yang punya pengaruh.
Tapi Yesus katakan, hai orang-orang munafik, benarlah kata Yesaya, Nabi Yesaya tentang kamu. Gereja Tuhan akhir zaman, ya ada begitu banyak orang pemimpin, penguasa dalam gereja. Ya mungkin juga kalau bisa disamakan dengan keadaan orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu. Memimpin ibadah, ya melakukan sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di gereja. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Maka Tuhan katakan ibadah yang mereka lakukan sia-sia. Mereka memuliakan aku, memuji aku hanya dengan mulut, tapi hatinya jauh. Itu bukan penyembahan sejati, saudara. Itu bukan penyembah sejati. Tuhan tidak mencari penyembahan kita. Tuhan tidak merindukan penyembahan kita. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan cari itu penyembahnya. Bukan penyembahan kita, tetapi kitanya ini loh, penyembahnya ini yang Tuhan cari. Penyembah sejati yang menyembah Allah dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, ya kesimpulannya dari apa yang saya paparkan ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penyembah sejati itu adalah orang yang mengetahui persis bagaimana menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui apa? Melalui seluruh aspek kehidupannya. Amin. Amin. Ya, saya ulangi. Penyembah sejati adalah orang yang mengetahui persis bagaimana menghormati Tuhan dengan atau dalam kehidupan sehari-hari lewat seluruh aspek hidupnya. Nah, saya akan akhiri dengan beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, nanti sudah baca Roma 12 ayat 1. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Jadi bukannya nyanyian pujian haleluya lewat mulut saja. No. Ya, aku mengasihi Engkau Yesus lewat nyanyian yang kita ucapkan, yang kita naikkan. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah tubuh kita juga mengasihi Tuhan? Atau kita buat untuk hal yang najis? 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu dikatakan muliakanlah Allah dengan apa, saudaraku? Tubuhmu. Amin. Amin. Muliakan Allah dengan tubuhmu, bukan dengan mulut, bukan dengan kata-kata nyanyian pujian kita, tapi dengan tubuh kita ini loh, yang masih banyak kedagingannya ini muliakan Tuhan. Ya, itu. Lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 31 sudah bisa baca. 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ Paulus berkata, jika engkau makan ya, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, jadi luas ya. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi melakukan sesuatu yang lain itu apapun, saudara. Ketika engkau bekerja, ketika engkau kuliah, ketika engkau bermain, ketika engkau apa saja, ya, dikatakan lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Amin. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi pertanyaan saya sederhana, kalau kita melakukan perselingkuhan, memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Kalau kita melakukan percabulan, memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Kalau kita masturbasi, onani, memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Itu kaitan dengan dosa seksual. Kalau kita bohong, kita korupsi, kita manipulasi, memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Kita berbuat curang, kita memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Sudah tahu. Jadi apa yang tidak memuliakan Tuhan jangan kita lakukan. Tapi kalau sudah jujur, memuliakan Tuhan tidak? Memuliakan. Itu menyembah. Amin. Amin. Saudara makan dengan rakus, dengan gelojoh,
Ya apa saja mumpung ini di sebuah pesta pernikahan atau pesta apa. Wah kapan bisa makan enak ini ya. Semua disikat itu. Ya sampai kita istilah Jawanya kemlekeren gitu ya. Memuliakan Tuhan tidak itu? Tidak. Itu. Rakus glojoh tidak memuliakan Tuhan. Ya. Saudaraku kembangkan sendiri. Ya, jadi menyembah itu kaitannya luas. Dan satu ayat lagi dalam Kolose 3 ayat 17. Di situ juga dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ya segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Nih, perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, saudara. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dengan perkataan, perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi sekali lagi penyembahan itu aspeknya sangat luas, menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku, itu sebabnya, ya, itu sebabnya mulai sekarang biarlah kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh rindu menjadi umat penyembah yang sejati. Amin. Amin. Ya, menjadi umat penyembah yang sejati yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tadi Yesus berkata akan tiba saatnya dan sudah akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapa menghendaki mencari penyembah demikian, sebab Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi menyembah di gunung ini bagi orang Samaria, atau bagi orang Yahudi tidak lagi menyembah di Yerusalem, tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Itu penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati. Jadi meskipun kita saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, kalau mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, di situ Tuhan berkenan dan hadir, saudara. Yes. Jadi dengan demikian penyembahan kita pasti berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan bisa memberi dampak positif, ya, baik bagi kehidupan kita maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Lewat hidup kita yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Percayalah, berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Amin. Ketika hidup kita menyenangkan Tuhan senantiasa, percayalah, Tuhan juga pasti akan menyertai, memelihara, memberkati kita dengan sempurna dan dengan ajaib. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun kau berada. Mari kita berkomitmen untuk menjadi penyembah yang sejati. Soli Deo Gloria. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin.